Halo sahabat Arcana Jawa, Sampurasun. Mudah-mudahan sahabat Arcana Jawa sehat selalu. Pernahkah kita bertanya, bagaimana mungkin sebuah kerajaan besar seperti Pajajaran yang pernah memimpin Tatar Sunda selama berabad-abad hampir tidak meninggalkan jejak fisik yang jelas? Pertanyaan inilah yang terus memancing rasa ingin tahu bagi para peneliti hingga hari ini. Kerajaan Pajajaran adalah salah satu pusat kebudayaan Sunda yang paling berpengaruh. Naskah-naskah kuno seperti Carita Parahyangan dan Sanghyang Siksakanda Ngakaresian menggambarkannya sebagai kerajaan yang kuat, teratur, dan menjadi simbol identitas Sunda pada masanya. Pusat pemerintahan kerajaan Pajajaran diyakini berada di Pakuan, wilayah Bogor sekarang. Namun, berbeda dengan Majapahit atau Mataram, sisa-sisa bangunan Pajajaran tidak banyak ditemukan. Inilah yang kemudian memicu banyak spekulasi. Mengapa kerajaan Pajajaran bisa menghilang? Para sejarawan menjelaskan bahwa hilangnya Pajajaran tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada sejumlah faktor yang berperan. Pertama, ekspansi besar Kesultanan Banten pada tahun 1579. Serangan ini menyebabkan pusat kekuasaan Pajajaran runtuh dan wibawanya melemah drastis. Kedua, perubahan jalur perdagangan. Pada masa itu, aktivitas ekonomi mulai beralih ke wilayah pesisir yang lebih ramai oleh pedagang asing. Pajajaran yang berpusat di pedalaman perlahan kehilangan kekuatan ekonominya. Ketiga, proses Islamisasi yang meluas di pesisir Jawa Barat. Perubahan sosial dan keagamaan ini menimbulkan konflik politik dan membuat posisi Pajajaran semakin rapuh. Semua faktor ini bersatu, menjadikan Pajajaran kehilangan pengaruh hingga akhirnya benar-benar jatuh. Pertanyaan terpenting adalah, mengapa jejak fisik Pajajaran begitu sulit ditemukan? Bangunan-bangunan Pajajaran kemungkinan besar menggunakan material organik seperti kayu dan bambu. Di iklim tropis, bahan seperti ini mudah lapuk dan lenyap tanpa meninggalkan bentuk yang jelas. Selain itu, perubahan alur Sungai Ciliwung diduga menimbun banyak situs kuno dengan sedimentasi tebal. Wilayah Bogor yang sering mengalami banjir dan perubahan kontur tanah juga membuat peninggalan lama semakin sulit dilacak. Ditambah lagi, pada masa kolonial, penelitian arkeologi di Jawa Barat tidak seintens di Jawa Timur. Akibatnya, data dan dokumentasi sejarah Sunda relatif lebih sedikit. Meskipun jejak fisiknya hilang, warisan Pajajaran justru bertahan dalam bentuk lain. Ia hidup dalam cerita rakyat, dalam tradisi lisan, dalam nama-nama tempat, dan terutama dalam simbol Siliwangi yang begitu melekat dalam identitas masyarakat Sunda. Jejak sebuah peradaban ternyata tidak selalu berupa bangunan. Kadang ia hidup dalam ingatan, budaya, dan cara masyarakat memandang dirinya. Kerajaan Pajajaran bukanlah peradaban yang lenyap, melainkan peradaban yang berubah bentuk. Peradaban bisa runtuh, tetapi identitas tidak pernah benar-benar hilang. Selalu ada bagian yang bertahan dan terus berbicara kepada kita dari masa lalu. Dari kisah Pajajaran, kita belajar bahwa sejarah bukan sekedar tentang apa yang terlihat,
tetapi tentang apa yang masih hidup di dalam ingatan kolektif kita. Jaga warisan budaya, kenali asal-usulmu, karena bangsa yang memahami sejarahnya adalah bangsa yang kuat melangkah ke depan. Sampai jumpa di kisah Arcana Jawa berikutnya. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini. Masa lalu selalu menyimpan cerita, asal kita mau mendengarkan. Sampai jumpa, Arcana Jawa.